Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap berada di dalam kebaikan dan kesehatan. Kita hari ini akan masuk ke tema 2. Bukunya disiapkan. Tema 2 ini banyak mengulas tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Siapkan bukunya ya. Tema 2. Mari kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Persatuan dalam perbedaan. Tema 2 ini di subtema 1 ada 6 PB. Kebanyakan intinya berdasarkan pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejarah menegakkan kemerdekaan yang ratusan tahun, yang beratus-ratus tahun diperjuangkan di berbagai pelosok daerah sampai perjuangan lewat diplomasi. Kita akan fokus ke PB1 dulu, yaitu proklamasi kemerdekaan, informasi penting dan adaptasi tumbuhan. Mari kita mulai. Pembelajaran 1, proklamasi kemerdekaan, informasi penting dan adaptasi tumbuhan. Proklamasi kemerdekaan ini pernah kita bahas di kelas 5, mudah-mudahan masih ingat. Atau kalau lupa-lupa bisa dibuka catatan-catatannya yang kelas 5, buku kelas 5. Jadi di kelas 6 ini sedikit mengulas dan mendalami lebih jauh tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi yang terjadi di Indonesia adalah peristiwa penting, peristiwa yang sangat bersejarah. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia selama 350 tahun. Dijajah, diinjak-injak oleh negara-negara bangsa Barat, bangsa Eropa, oleh Belanda, Portugis, Spanyol juga sempat datang, Inggris, dan Jepang. Negara terakhir yang menjajah Indonesia selama 3 tahun, paling pendek tapi paling mencekam di zaman Jepang ini. Peristiwa proklamasi kemerdekaan itu atas rahmat Allah ya, dilatar belakangi oleh terjadinya tragedi Hiroshima dan Nagasaki. Apa itu? Bom atom ya. Bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Kalau kalian tahu, zaman dulu orang kalau berperang belum ada yang namanya bom atom. Jadi perangnya masih pakai senapan, dor-dor atau meriam, jelger. Belum ada yang punya daya ledak sebesar bom atom. Bom atom, bomnya sekitar tingginya 3 meter ya, 3 meter tapi daya ledaknya bisa 1 kota. Nah, ini menyebabkan Jepang menyerah langsung dalam hitungan hari. Kaget karena belum ada senjata seperti itu. Jadi kalau diteruskan, Jepang bisa musnah semuanya. Jadi akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Ketika mereka menyerah, berarti berakhirlah masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pada saat itulah bangsa Indonesia melepaskan diri dari belenggu penjajahan Jepang. Ya. Dalam pelaksanaannya ada perbedaan pendapat dari para pejuang. Jadi kondisi masih bingung nih waktu itu anak-anak. Karena tidak ada televisi ya. Jadi yang mendengar ledakan bom atom Hiroshima itu tidak banyak. Kebetulan waktu itu ada golongan pemuda namanya Sultan Syahrir yang tidak sengaja mendengarkan radio BBC London. Pakai bahasa Inggris loh ya. Pakai bahasa Inggris. Jadi Sultan Syahrir ini kebetulan orangnya pintar, berbagai bahasa. Jadi ketika dia mendengar radio BBC itu, dia kaget dan senang. Wah, Jepang sudah meledak. Sudah terbumi hanguskan dan Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jadi bahasa Indonesia saat itu belum pada tahu. Nah, setelah Sultan Syahrir tahu, langsung dikabarkan kepada teman-temannya.
pada golongan pemuda lain. Jadi pemuda tuh usianya ya 30 tahunan, ya 20 tahunan. Nih Soekarni, temannya siapa lagi, ada Malik, Kusreni, nih Sultan Syahrir nih yang barusan ya, yang mendengar berita tersebut, Sudarsono, Supono, Wikana, Hairul ini adalah golongan pemuda yang sepakat. Oh teman-teman, Jepang sudah menyerah nih kepada sekutu. Berarti kita Indonesia itu sudah merdeka. Ayo kita proklamasikan. Nah, gitu tuh mereka. Cuman mereka bingung. Wah, siapa yang mau memproklamasikan? Sedangkan bangsa Indonesia saat itu belum ada presiden, belum ada negara. Akhirnya mereka membujuk kepada Soekarno dan Bung Hatta. Karena Soekarno dan Bung Hatta ini sudah dikenal oleh bangsa Indonesia sebagai diplomat, sebagai orator, sebagai orang yang sering berpidato dan membakar semangat bangsa Indonesia. Jadi kalau kalian lihat ya di YouTube, kalau dengar pidato Soekarno itu sangat berapi-api. Bahkan beliau itu bisa membakar semangat rakyat Indonesia dalam jumlah banyak, lewat radio, lewat speaker, lewat apa lagi, di wahana yang luas. Bangsa Indonesia kumpul di situ, rakyat Indonesia kumpul di semacam stadion lah ya, stadion kumpul di situ. Soekarno berpidato itu langsung semangat semuanya karena sangat berapi-api, membakar semangatnya hebat. Akhirnya golongan pemuda, Soekarno dan teman-temannya, Syahrir dan teman-temannya membujuk Soekarno untuk memproklamasikan Indonesia. Tapi ternyata Bung Karno belum setuju anak-anak. Belum setuju. Khawatirnya apa? Masa Jepang menyerah? Jangan-jangan itu hoax. Nah, mungkin gitu kalau bahasa kita sekarang ya. Nah, jangan-jangan itu hoax. Enggak, betul Bung Karno betul bahwasanya Jepang sudah menyerah. Saya tidak percaya. Akhirnya Bung Karno diajak kemana? Ke Rengas Dengklok. Mari kita lihat dulu peristiwa bom atomnya. Nah, ini adalah pesawat B-29. Pesawat yang membawa bom atom yang ukurannya ya 3 meter lah. Tapi daya ledaknya boom, satu kota ini. Bahkan orang yang jaraknya berkilo-kilo dari sini juga terkena, walaupun dia masih selamat tapi terkena efek radiasi, cacat. Nah, lihat efeknya. Hampir tidak ada satupun yang hidup. Gedung aja rata, rumah aja hilang. Apalagi orang-orang, ya kan? Mengerikan sekali. Pada saat itu golongan pemuda menculik Bung Karno dan Bung Hatta serta membawanya ke Rengas Dengklok yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu di mana? Di Karawang. Kalau kalian naik jalan tol ke Jakarta mau ke Bandung nanti ada tulisan Rengas Dengklok. Nah, disitulah. Kok ke Rengas Dengklok? Anak-anak zaman itu sungguh sangat mencekam. Kalau kalian kumpul-kumpul, ketahuan rapat, ketahuan bawa bendera, itu ketahuan sama Jepang, itu langsung ditangkap, disiksa, dipenjara. Nah, serem kan? Atau ditembak sekalian. Nah, serem tuh. Apalagi Bung Karno tokoh penting, kalau ketangkep bahaya, bisa rusak semua rencana proklamasi. Akhirnya dibawalah ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di Karawang yang itu merupakan markas PETA. Apa itu PETA? Pembela Tanah Air. PETA itu cikal bakal berdirinya TNI sekarang. Jadi dulu bukan ada tentara ya, bukan TNI, tapi PETA, Pembela Tanah Air. Nah, disitulah, di rumah itulah Bung Karno dibujuk oleh golongan pemuda supaya memproklamasikan Indonesia. Yusuf Kunto mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta. Ketika Bung Karno sudah setuju, ditenangkan ya Bung Karnonya, dijelaskan bahwasanya ini memang valid, bukan hoax Bung Karno. Oh, baiklah kalau gitu, saya akan proklamasikan. Akhirnya mereka kembali ke Jakarta.
langsung ke rumah siapa? Laksamana Maeda. Sekali lagi anak-anak, saat itu sungguh mencekam. Tidak ada tempat yang aman untuk berkumpul-kumpul membahas kemerdekaan, bahaya. Apalagi kalau kalian hidup di zaman Jepang, sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Semua harta bisa dirampas. Kalian lagi apain juga bisa ditembak. Jadi kalau Jepang itu menyeramkan lah. Jadi lebih kasar daripada Belanda. Nah, akhirnya ke rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda itu adalah orang Jepang yang mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Jadi orang Jepang yang baik. Nah, ternyata orang Jepang juga ada yang baik ya. Inilah contohnya. Laksamana Maeda. Laksamana Tadashi Maeda. Laksamana itu setingkat dengan jenderal. Cuman ini mah angkatan laut. Jadi kalau angkatan laut, jenderalnya angkatan laut namanya Laksamana. Nah, setelah di rumah Laksamana Maeda diberikan izin untuk menyusun teks proklamasi, silakan kata Laksamana Maeda. Akhirnya teks itu disusun oleh siapa? 3 orang. 1 Bung Karno, 2 Bung Hatta, yang ketiga Ahmad Subarjo. Masih coretan tangan itu, hanya disecarik kertas, selembar kertas yang usang, dicoret-coret naskahnya begini. Kemudian setelah jadi diketik oleh siapa? Sayuti Melik. Ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Tadinya mah bingung nih, siapa yang mau nanda tangan nih? Siapa? Waduh, semuanya aja lah. Saat itu yang datang tuh banyak anak-anak, banyak. Jadi golongan muda sama golongan tua ngumpul di situ. Ada Hairul Saleh, ada Sultan Syaril, ada Wikan, ada Soekarno ngumpul di situ. Waduh, tanda tangan aja semua. Waduh, kalau tanda tangan semua pasti kertasnya tidak cukup Bung Karno. Akhirnya yang tanda tangan cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja. Atas usulan siapa? Ada yang ingat? Atas usulan Soekarni. Soekarni itu laki-laki ya, anak-anak, bukan perempuan. Juga bukan adiknya Bung Karno, beda. Pembacaan teks proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 pagi tanggal 17 Agustus bulan Ramadan. Jadi ini posisinya sedang pada puasa. Kita lihat. Nah, ini adalah rumah apa coba? Rengas Dengklok, rumah tempat rumah di Rengas Dengklok tempat Bung Karno, Bung Hatta dan golongan pemuda membujuk Bung Karno dan Bung Hatta, pemuda membujuk Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyusun proklamasi. Nah, inilah dia. Nah, ini sedang rapatnya. Istilahnya diculik, tapi diculiknya bukan dibekam gitu ya, bukan diculik, dikarungin, bukan. Maksudnya Bung Karno dan Bung Hattanya diajak baik-baik, sembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuan orang-orang untuk berangkat ke Rengas Dengklok. Jadi diculiknya bukan dibekam, dikarungin, bukan. Jadi sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan aja sama Jepang, waduh, habislah ceritanya. Nah, ini adalah rumah Laksamana Maeda. Nah, ini rumah Laksamana Maeda. Ini Laksamana Maedanya, maaf kepotong. Dan ini adalah Bung Karno. Ini Bung Hatta. Ini Ahmad Subarjo. Ini disebutnya golongan tua karena usianya 40 tahun. Ini coba tebak ini siapa? Ya betul, ini adalah Bung Karno. Ini yang pakai kacamata siapa? Bung Hatta. Ini siapa? Ahmad Subarjo. 3 orang inilah yang menyusun teks proklamasi. Inilah dia teks proklamasi. Nah, ini yang asli seperti ini. Lihat tulisan Bung Karno. Jadi ketika mereka bertiga menyusun hanya di selembar kertas. Di selembar kertas. Kemudian menulis. Lihat, karena langsung nulis, nggak kayak kalian. Kalau kalian pasti pakai pensil dulu ya. Pakai pulpen langsung, jadi terjadi banyak coretan. Yang penting konsepnya dapat. Nah, setelah jadi, teks proklamasinya baru diketik. Nah, ini hasil ketikannya rapi. Ketik oleh siapa tadi? Namanya Sayuti Melik. Nanti ada fotonya. Kapan-kapan.
Sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia. Informasi penting ya. Mengacu pada teks proklamasi yang sudah kalian lihat tadi yang disusun oleh Bung Karno dan Bung Hatta, kita akan masuk ke bahasa Indonesia. Informasi itu apa sih? Sebuah pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran atau pengalaman. Informasi teks bacaan dibagi dua, ada informasi tersirat, ada informasi tersurat. Kalau tersirat berarti makna di dalamnya. Kalau tersurat sesuai tulisannya. Memahami sebuah teks bacaan dapat menggunakan bantuan 5W1H. Apa itu 5W1H? What, where, when, who, why, how. Apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. How-nya apa? Bagaimana. Lalu anak-anak, kenapa bangsa Indonesia yang beraneka suku bangsa bisa bersatu menjadi sebuah negara Indonesia? Mengapa bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku? Ada Jawa, ada Madura, ada Sunda, ada Batak, ada Papua, ada Asmat, ada Dani, ada apa lagi? Suku Bugis. Ada 300 lebih suku bangsa Indonesia bisa tunduk, bisa mau bersatu di bawah naungan NKRI. Kenapa? Karena mereka mau, nah ini dia, adaptasi tumbuhan. Maaf gak nyambung. Pokoknya mah adaptasi. Adaptasi itu apa sih? Penyesuaian diri. Kita masuk ke IPA, adaptasi tumbuhan. Jadi tumbuhan juga bisa beradaptasi. Kalian juga bisa beradaptasi. Kalau kalian masuk ke kelas 6, pasti kalian harus beradaptasi dong dengan pelajaran kelas 6, ya enggak? Tidak bisa kalian belajar seperti kelas 5 lagi. Sekarang kalian sudah kelas 6, harus beradaptasi, menyesuaikan diri dengan pelajaran kelas 6 yang semakin menantang. Kita lihat adaptasi tumbuhan. Nah, adaptasi tumbuhan contohnya terjadi pada pohon jati. Pada musim kemarau dia gundul, pada musim penghujan dia gondrong. Maksudnya apa ini? Maksudnya pohon jati itu mampu menggugurkan daunnya ketika musim kemarau. Namanya meranggas, yaitu kemampuan pohon jati untuk menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Kenapa? Karena pada musim kemarau itu suhunya panas, hujannya jarang, jadi bakal terjadi penguapan. Kalau terus terjadi penguapan, pohon jatinya akan mati. Jadi supaya penguapannya berkurang, pohon jati melepaskan daun-daunnya sehingga penguapan bisa terjadi kecil. Pohon jati kalian bisa main ke daerah Ciloang ke sana, daerah Serang Hijau, ada nama Jati Farm. Ada itu, di sana ada hutan jati. Kalian kalau main ke sana bisa lihat hutan jatinya agak gundul. Sudah masuk penghujan, sudah mulai muncul daun-daunnya sekarang. Yang kedua, pohon yang beradaptasi yaitu kaktus. Kaktus itu pohon yang bisa hidup di padang pasir. Luar biasa ya. Allah bisa menciptakan tanaman yang hidup di padang pasir. Nah, adaptasi apa yang dilakukan oleh tumbuhan kaktus? Satu, daunnya yang mana? Daunnya itu bukan yang berwarna hijau, tapi durinya itu adalah daun. Dan di sini dia akarnya sangat panjang banget. Buat apa? Untuk mencari air walaupun berkilo-kilometer. Dengan daun yang menjadi duri, ini penguapannya ketika matahari datang, panas kan? Pohon biasa ini pasti terjadi penguapan besar-besaran. Wah, airnya kehabisan sampai pohon itu akan layu. Tapi karena daun dari pohon kaktus itu kecil, sempit, jarum, jadi ini penguapannya kecil sehingga pohon kaktus bisa tetap hidup, survive di padang gersang nan tandus. Luar biasa, subhanallah.
jati, kaktus, apalagi ya? Sudah. 2 pohon itu saja. Sisanya kalian baca dari buku. Ada pohon bakau ya. Sekarang kalian bisa baca teks saat-saat menjelang proklamasi yang terdapat pada buku tema paket halaman 6 dan 7. Baca dengan seksama, lalu kerjakan tugasnya yang terdapat pada halaman 8, membuat pertanyaan. Lalu ketik jawabannya pada komentar pribadi Google Classroom, kelas tema dan matematik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.